Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsah bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul imamul muallifu al-faraidu ay hadhil faraidu. Bermula inilah di dalam mengetengahkan atau membahas mengenai bagian-bagian pasti dalam waris, bagian-bagian atau menjelaskan tentang pembagian waris. Al-faraidu bermula kata al-faraid jam'u faridotin, merupakan kata jamak daripada kata tunggalnya faridoh, yaitu yang bermakna satu ketetapan, satu ketentuan. Ma'khuzatun minal fardi. Faraid itu atau farid diambil dari masdar fa'al fardu, fardu artinya ketentuan. Wa huwa lughatan, dan adapun secara bahasa al-fardu itu adalah at-takdiru, yaitu kepastian. Wa syar'an, dan menurut syariat yang namanya al-fardu atau al-qadru, waris, bagian, yaitu ismun linasibin muqaddari, penyebutan atau nama linasibin muqaddarin, untuk di pembagian yang telah ditentukan. Pembagian yang ditentukan namanya faraid atau fardu. Syara'an, yaitu menurut syariat, waliwarisin, bagian yang pasti dan diambil daripada ketentuan syariat, bukan adat tapi pakai syariat, berarti pakai Quran. Liwarisin, yaitu bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Itu yang disebut dengan al-fardu, faraid. Kata kita bilang, kita faraidin aja, ayo kita faraidin, berarti bagi-bagi sesuai dengan ketentuan syariat kepada ahli waris. Itu namanya ilmu faraid, Bapak sekalian. Yang pernah Nabi bilang dalam sebuah hadis, ta'allamul faraidha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in min ummati yunza'u wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Kata Nabi, belajar faraid karena sesungguhnya dia itu separuh daripada ilmu, dan dia itu yunsa, gampang dilupakan orang. Dia bakalan dilupain orang tuh faraid. Jadi orang nggak mau belajar faraid, nggak mau bagi faraid. Nah, terus kata Nabi, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dialah ilmu yang pertama kali bakal diangkat dari umatku. Makanya buru-buru belajar, kata Nabi. Dan juga kata Nabi, al ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun. Ilmu itu hanya ada 3, selebihnya adalah tambahan. Jadi pokoknya ilmu itu ada 3, selebihnya tambahan. Yang pertama ayatun muhkamah, yaitu ayat-ayat tentang hukum yang dalam Quran, itu semua ilmu. Kemudian yang kedua sunnatun qaimatun, sunnah yang lurus, sunnah yang ditegakkan. Jadi sunnah Nabi itu ilmu. Yang kedua faridotun adilatun, ilmu faraid yang dibagi secara adil. Pembagian adil secara faraid itu ilmu, selebihnya mah tambahan. Kata Nabi begitu. Dan juga dalam hadis lain Nabi bilang, iqra'ul Quran
ta'allamul Qur'ana, belajar Quran. Wa 'allamuhun nas. Kemudian setelah belajar Quran ajarin. Wa ta'allamul faraid, belajar juga faraid, wa 'allamuha. Kemudian ajarin juga itu faraid. Fa inni makbudun, sesungguhnya saya bakalan wafat. Nabi itu bakalan mati. Nabi bakal mati. Wal ilmu, sedangkan ilmu itu aku akan mati. Wal ilmu, dan ilmu itu kata Nabi adalah akan musnah, akan tercabut. Aku akan mati dan ilmu akan tercabut. Yusiku, Nabi bilang begini, yusiku, yang aku takutkan nanti akan terjadi ayah lipah isnani. Ada dua orang saling bersumpah fil faraidi wal mas'alah. Dua orang bersumpah, saya ahli warisnya, saya juga ahli waris. Nanti akan kejadian begitu. Mereka saling bersumpah dalam hal faraid dan dalam hal bagian, namanya masalah. Jadi ada faraid itu bagian pasti, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, ada juga nanti sepertiga, seperenam, asobah. Itu bagian-bagian namanya faraid. Kalau faraid itu saya bagiannya berapa? Ente mas setengah, gitu ya. Ente seperempat, itu namanya faraid. Tapi ada juga lagi masalah. Masalah itu pemecahannya. Kalau ada kumpul bagian yang setengah siapa aja, bagian yang seperempat siapa aja, terus bagian anak berapa, nanti dikumpulin di jumlah, oh masalah 8. Ini lebih rumit lagi teman. Nah nanti orang itu akan berdebat, ahli waris akan berdebat, bahkan saling bersumpah, ya saya juga ahli waris, ana yang ahli waris, bagian ana segini, bagian ana segini, itu paling berdebat nanti. Walam yajidani ahadan yukhbirahuma. Sayangnya dia nggak ketemu ada orang yang bisa nengahin, karena ilmu faraid udah hilang. Yang belajar faraid kagak ada, ya. Kemudian ilmu faraidnya kagak diajarin. Yang belajarnya udah nggak ada, yang punya ilmunya juga nggak ada. Yunza'u, mauzun yunza'u. Dicopot itu ilmu faraid, kata Nabi. Kemudian adakah betul pada saat Nabi itu sudah terbagi-bagi, ada pembagian ilmu faraid? Ada di zaman Nabi. Nabi bilang dalam hadisnya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Di antara umatku yang paling penyayang itu Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq patut jadi khalifah, karena dia paling penyayang di antara umatnya Nabi. Wa asyadduha fi dinillah Umar. Sedangkan yang paling kuat agama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat, pernah dipuji sama Nabi, wahai Umar, kalau engkau lewat satu gang, kemudian ada setan lewat di gang yang sama, dia akan memilih gang yang lain karena takut sama kamu Umar. Lain sama kita. Iya, kalau kita lewat gang ada setannya, kita yang nyari tempat. Bener ya Pak ya? Kalau kita mah ada setannya tuh, wah yang bener loh, nggak mau lewat situ, muter balik. Sayyidina Umar luar biasa. Asadduha fi dinillah Umar. Sementara wa asdaquha hayaan Utsman. Yang paling pemalu di antara umat Nabi Sayyidina Utsman. Utsman ibn man istahya minhu malaikatur rahman. Sampai malaikat Allah itu malu sama Sayyidina Utsman. Ada orang begini manusia, pemalunya luar biasa, kalau berbuat salah, berdosa gitu, ya, punya rasa haya. Kemudian wa alamuha bil halali wal haram, yang paling tahu ilmu fikih namanya Muaz bin Jabal. Muaz Jabal itu paling ahli ilmu fikih itu. Di sahabat Nabi,
umat Nabi itu yang paling pandai Mu'adz bin Jabal, wa aqrabuha li kitabillahi azza wajal Ubay bin Ka'ab. Sedangkan yang paling pinter baca Qur'annya Ubay. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa a'lamul faraidi. Sedangkan yang paling pinter ilmu faraid namanya Zaid bin Sabit. Nah itu ahli faraid. Jadi dari zaman Nabi udah bilang nih ahli ini ahli. Jadi faraid udah ada Pak dari zaman Nabi. Nah makanya ilmu faraid berlaku menjadi landasan hukum. Bahkan kata Nabi nisful ilmi, dia itu setengah dari pada ilmu. Nah ini terkait dengan orang meninggal dunia, ada tirkahnya, ada peninggalannya, itu lapangan faraid namanya. Maka kata Al-Habib Ahmad bin Omar Satri, beliau katakan ya ta'allaku bitarikatil mayyit khamsatu huquqin. Adapun terkait dengan apa yang ditinggalkan si mayit ada 5 perkara. 5 hak kalau seseorang meninggalkan harta ketika meninggal dunia. Ada 5 yang mesti disalurin. Al-awwal al-haqqu al-muta'allaqu bi'aini tirkah. Yang pertama, sebelum dibagi-bagi di tangan ahli waris, maka hendaklah hak yang harus ditunaikan yang terkait dengan harta tersebut. Semisalkan ada jakatnya dulu keluarin. Makanya kata sebagian ulama, kalau udah dibagi-bagi waris emang gak ada jakatnya, tapi kalau dijual ada zakatnya. Jual nih peninggalan, dijual dibagi-bagi gitu. Tapi kalau nggak dijual dibagi-bagi langsung, memang kagak ada zakatnya itu. Tapi hati-hati ketika Anda menjual untuk dibagi-bagi, maka ada zakat. Kalau nggak dibayar zakat, kesianan itu. Yang ahli yang meninggalnya kesianan, dia akan dihisap karena hartanya nggak dibayarin zakat. Warrohan, dan umpamanya ada gadean orang, keluarin dulu, balikin dulu. Aljani, termasuk denda-denda Pak. Kalau dia kena denda, kenapa keluarin dulu. Terus sekarang babanya nyangkut PBB, betul kan? Bener nggak Pak? Iya, Pak RW ya. Pak RW kalau PBB dia tahu masalah PBB, ya kan? Terus siapa yang nanggung tuh? Aljani namanya, bab masalah kesangkut paut, masalah perdata, masalah keuangan, itu bayarin dulu Pak. Sebab kalau kagak diselesain, begitu ditempatin masing-masing, suruh bayar PBB, pada main tunjuk-tunjukkan kan, enggak katanya, itu mah urusan baba dari kuburan. Nah itu Pak, sebelum dibagi-bagi ya. Ya ini adapun yang terkait dengan peninggalan, ini mohon maaf ya Pak, belajar faraid agak panjang dikit ntar ya Pak ya. Ini baru pembukaan aja. Ntar yang bagian setengah siapa aja, yang namanya dapat waris siapa aja dari golongan laki-laki, dari golongan perempuan. Jadi jangan ngaku-ngaku, gue juga dapat. Ntar dulu Mas, disebut nggak dalam Al-Quran Anda sebagai furudul muqaddarah, bagian-bagian yang pasti untuk kebagian. Jadi ada yang pasti dapat, ada yang nanti tertutup sehingga nggak jadi dapat. Nanti ada keterangan itu. Jadi harta yang kedua mesti diselesaikan setelah seorang meninggal dunia, yaitu mu'anut tajwiji bil ma'ruf, yaitu biaya pengurusan dia ketika meninggal. Kan banyak urusannya ya, mandiin gitu kan, beli kain kafannya, penguburannya, ya kan gali juga ada ongkosnya, ada biayanya, ya. Ya nggak apa-apa Bapak, kalau nggak pengen ngongkos gali, dan ya Pak ya, ada tukang gali udah disiapin, itu namanya mu'anut tajwiz. Jadi mempersiapkan keperluan biaya daripada yang meninggal dunia itu diambil dari tirkah, dari peninggalan si mayit. Asalisu ad-duyunu al-mursalatu fi zimmah.
Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah selesaikan utang piutang dulu yang masih berlangsung menjadi tanggungannya si mayit, ya. Utang-utangnya beresin, sehingga dalam hadis disebutkan innal idza matal mu'min darat ruhuhu haula dari. Kalau seorang beriman, kecuali orang yang kagak beriman Allah Ta'ala, buang udah. Tapi orang yang beriman itu ketika dia meninggal dunia, ini beriman kepada Allah, darat ruhu haula dari, itu ruhnya masih ada di sekitar, di sekeliling rumahnya tuh. Pertanyaannya adalah ngapain itu ruh masih ada di situ? Maka dijawab dalam hadis, yaitu ruh itu masih melihat, ya, dia masih melihat ma khalfahu min mali, hal tuqsamu amwalah au tu'dadu yunah. Sebutkan apakah harta saya ini udah dibayarin belum utang-utangnya? Ya, emang kan kalau dia udah kagak bisa bicara ya Pak, udah kagak bisa bicara, alamnya udah barzakh, ya udah dipisah antara dunia dan akhirat. Dia nggak bisa ngomong, tapi pada hakikatnya dia lihat ma khalfahu mim mali wa ma khalfahu mim itu padu yunu. Apakah utang-utangnya dibayarin? Termasuk itu masalah utang. Au tuqsamu amwaluhu. Apakah udah dibagi-bagi belum harta saya? Jangan-jangan hartanya kagak dibagi, dicomot sama satu orang, ahli warisnya sekian, hartanya dicomot sama satu orang. Itu yang dia saksikan. Makanya berdasarkan itu adalah termasuk ngerapihin utang adalah hak si mayit yang mesti diselesaikan dengan hartanya, ya. Lalu gimana kalau umpamanya utangnya banyak kagak ninggalin banda? Gimana itu Pak? Ya, gimana itu Pak? Ahli warisnya yang nanggung. Ini bapak ente punya utang, sekarang ente yang bayar. Nggak bisa. Bayar utang itu dari harta yang ditinggalkan, ya. Tapi kalau nggak punya harta buat bayar utang, pilihannya dua. Haknya nanti dituntut di akhirat, yang kedua ibroh, dibebasin nama yang utangin itu. Tinggal dua kalau urusan begitu mah. Jadi bukan ini gimana utang bapak ente, lah saya nggak tahu, ya, mau bayar sini utang, lah nggak tahu saya, nggak kepada ahli waris kalau, ya. Jadi kalau diambil dari hartanya, ar-rabi'u al-wasaya bisulus. Kalau dia punya ahdun, punya wasiat yang sebagian hartanya akan disedekahkan, itu dilaksanakan tuh. Ya itulah sepertiga dari harta, karena wasiat nggak boleh sepertiga. Satu ketika Nabi, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, semua harta saya mau wasiatin aja dah, saya mau sedekain semuanya. Kata Nabi, kagak boleh, ya. Karena sejelek-jeleknya orang atau Islam itu adalah mementingkan kesejahteraan ahli waris. Nggak boleh. Kalau setengah kagak boleh. Kata Nabi, kalau mau sepertiga, ya udah sepertiga jadi. Nah, akhirnya jadi as-sulusu aksar, sepertiga aja udah maksimal. Jadi jangan sampai biar gedeg sama anak juga nggak bisa Pak. Gua gedeg sama anak gua, kagak ada yang ngurusin gua, ntar kalau gua mati gua bawa semua ke masjid. Kata pengurus masjid, sini dia. Ya salah pengurus masjid, karena harta yang diwasiatkan sebagai sedekah jariah oleh si mayit itu adalah hanya boleh sepertiga. Al-khamisu al-irsu, baru yang kelima warisan. Baru yang kelima kan dibagi 5 tuh peruntukannya, baru yang kelima waris. Tapi kira-kira kalau di sini warisan nomor berapa Pak? Nomor 1 ya? 1. Serem amat. Orang kadang-kadang orang yang belum mati aja udah dipisahin. Ya, adapun arkanul irsi, ya, adapun makna rukun-rukun waris itu yang pertama ada 3 Pak, rukun waris.
Arkanul irsi salah satun, bermula rukun-rukunnya waris itu 3. Warisun, yang pertama orang yang mewariskan. Yang kedua wa maurusun, warisun, orang yang menerima waris. Warisun, orang yang menerima waris, ahlul waris namanya. Kemudian yang kedua wa maurusun, orang yang diwariskan, orang yang mewariskan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah hakun maurusun, hak harta yang diwariskan. Jadi yang yang mewariskan, kemudian yang diwarisi, dan yang ketiga harta yang diwariskan. Asbabul irsi, adapun sebab-sebab menerima waris, arba'atun, 4. Yang pertama qarabatun, karena keluarga atau keturunan, kerabat. Wa nikahun, dan sebab pernikahan. Orang kalau udah nikah tuh jadi ahli waris, Pak. Kalau nikah jadi ahli, ya, jadi pasti jadi ahli waris. Ada sebagian yang menyatakan kalau kagak punya anak katanya nggak nerima waris. Jahiliyah bener-bener. Waris itu 4. Yang pertama sebab korobah, anak, baba, gitu ya. Anak, baba itu waris kita, namanya sebab korobah atau sebab nasab. Kemudian sebab nikah, istri, suami, itu dapat warisan. Siapa yang ngilangin haknya dia, namanya jahiliyah. Abu Lahab sama Abu Jahal. Ya, jangan, itu dia punya hak. Kemudian yang ketiga adalah wawalain, dan sebab tuan yang memerdekakan budaknya. Jadi kalau dalam masalah budak nih, yang menerima waris malah tuannya. Ketika nanti budak setelah merdeka, dia berjaya, ada harta, maka yang menerima warisnya adalah termasuk tuannya yang bebasin. Wajihatul Islam, dan yang keempat adalah karena pandangan Islam. Sebab Islam, misalkan gini, dia nggak punya waris sama sekali, hidup sebatang kara, punya saudara sebapa seibu kagak, punya saudara yang seibu, namanya kalalah ya Pak. Kalau kalalah masih ada, ini lebih daripada kalalah. Kalalah itu orang yang kagak nikah, kagak punya keturunan, jadi kagak punya bini, nggak punya anak. Kemana itu hartanya? Kalau dia masih ada emaknya, ya emaknya yang dapat. Nanti sebagian dapat lagi saudara kandungnya. Ternyata dia meninggal, emaknya udah kagak ada, bapaknya udah kagak ada, kawin kagak, anak kagak punya. Lagi kalau kagak kawin, anak dari mana loh? Gitu ya, satu paket. Nah, maka yang dapat warisan adalah akhul abawain, saudara kandung sebapak seibu. Saudara kandung bapak aja, illa lium, kecuali saudara seibu nggak dapat. Ngerti ya Pak, saudara sebapak sama seibu ya Pak ya? Satu bapak, lain ibu, satu ibu, ya berarti seibu dia tuh. Yang saudara seibu dia nggak dapat, lemah soalnya. Sama perwalian dari pihak ibu. Kalau yang pihak dari perempuan itu kagak, lemah. Jadi itu ketentuannya. Nah, itu rukunnya Pak. Adapun surutul irsi, syarat pewaris itu, syarat mewariskan itu, yang pertama dalam waris itu ada 4. Tahaqquq mautil maurus, yaitu telah betul-betul orang yang mewariskan itu telah mati. Ya, jadi orang yang telah mewariskan itu benar-benar mati. Kalau belum mati jangan dibagi dulu. Berdasarkan musyahadah adalah diperiksa, dia udah mati nih. Atau katanya sih dia udah mati, ayo kita bagi. Maunya orangnya di Sumatera, di Aceh, di Padang, kemarin banjir, mati kali dia. Nggak bisa, itu berdasarkan musyahadah dan adalah persaksian betul-betul. Cari jenazahnya, ada apa kagak? Berapa hari? Cari, rumahnya di sini. Kanyut kali. Orang bertahan hidup idealnya berapa? Ukurannya berapa? Nah, dinyatakan dah tim SAR
menyatakan tilsam nasional, menyatakan selesai, sudah tanggap darurat, kan begitu Pak RW ya. Ditarik semua tim SAR, dinyatakan yang kagak ketemu berarti mati. Nah, berarti bagi-bagi yuk, jangan baru kanyut langsung di bagi. Yang kedua Pak, syarat pembagian waris atau berlakunya warisan yaitu tahakkuk hayatal waris ba'da mautil maurus. Jelas-jelas hidupnya ahli waris. Orang yang mewarisin itu harus hidup ya setelah matinya orang yang mewariskan. Jadi kalau mati duluan dia ahli waris berarti batal, nggak dapat. Maka orang yang menerima waris adalah masih hidup tak kala yang meninggal, yang mewariskannya meninggal. Kalau yang mewarisan, yang kalau duluan yang mewarisin meninggal, dia kagak dapat. Ketentuannya begitu. Kemudian wa marifatu idlalihi lil mayyit bi qarabah, nikah awala, diketahuinya status orang itu betul dia kerabatnya atau betul dia sebab nikah atau sebab memerdekakan. Wal ilmu bi jihatil irsi bin nasabah lil qadi wal mufti. Dan kemudian mengetahui tadi yang masalah pamannya kalau tidak meninggalkan ahli waris bagaimana itu, nanti biasanya dipanggil dijadikan sebagai baitul mal, jadi ditarik ke negara untuk dikelola, bukan anak angkat. Ada Pak orang kagak punya waris sama sekali, anak angkatnya yang ngejual-jualin. Anak angkat itu bukan ahli, nggak ada nanti di 10 atau 15 daftar yang namanya anak angkat ya itu menjadi ahli waris, nggak ada. Jadi ada satu kasus meninggal kagak punya ahli waris, dicari bapak kagak ada, emang dicari saudara kandung yang sebapak sebibu tidak ketemu, maka yang kemudian saudara sebapak saja tidak ketemu, maka kemudian diambil ama anak angkat, kagak masuk dia, jadi diserahin kemana? Serahin ke Baitul Mal. Baitul Mal itu bank Islam Pak. Kalau di kita negara kita bukan negara Islam, enggak ada bank Islam. Kalau BSI gimana? BSI itu banknya bukan bank, disebut bukan bank Islam. Dia cuman syariat Islam yang dia pakai, tapi banknya mau bukan. Enggak bisa diserahin ke BSI. Diserahinnya ke masjid-masjid, Masjid Agung, Istiqlal, bawa di sono, Masjid Agung-agung itu bawa ke Nurul Fajri, bawa aja nggak apa-apa ke Nurul Fajri. Ya, tadi kelola pengurus. Demikian Bapak sekalian sebagai pengantar. Ya, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bantu subscribe ya Kak dan aktifkan notifikasinya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa qanna ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa antu amilana ya maulana muhammalataka li ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'hum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.